Selamat pagi, saya Niputu Sarini, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 1960. Saya menyelesaikan pendidikan dasar saya dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Denpasar. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Institut Pertanian Bogor dengan mengambil Fakultas Peternakan dan lulus pada tahun 1983. Pada tahun 1986, saya diterima sebagai dosen pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Kemudian setelah mengabdi selama 8 tahun, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Adelaide University, South Australia, dan mendapatkan Master of Science saya pada tahun 1996. Setelah lulus, saya kembali ke tanah air dan kembali mengabdi pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Adapun orasi ilmiah yang akan saya sampaikan pada saat pengukuhan berjudul Aplikasi Genetika Molekuler dalam pelestarian sifat-sifat kualitatif sapi Bali. Secara visual, sapi Bali sangat mudah dibedakan dari bangsa sapi yang lainnya. Karena sapi Bali mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sangat khas. Seperti misalnya warna bulu. Pada saat lahir, sapi Bali, baik itu jantan maupun betina, berwarna merah bata. Tetapi setelah dewasa, sapi betina tetap berwarna merah bata, sedangkan sapi jantan akan berubah warna menjadi hitam. Kemudian apabila sapi jantan hitam ini dikastrasi, dia akan kembali berubah warna menjadi merah bata. Ciri-ciri visual yang dapat kita lihat dan kita amati itu disebut dengan sifat-sifat kualitatif. Dan sifat-sifat ini merupakan identitas suatu bangsa ternak, sehingga bangsa ternak yang bersangkutan mudah dibedakan dari bangsa-bangsa ternak yang lain. Dan secara tidak langsung, sifat-sifat kualitatif ini juga bisa menunjukkan produktivitas dari bangsa ternak yang bersangkutan. Namun, di lapangan banyak terjadi kelahiran sapi-sapi dengan pola warna yang menyimpang. Misalnya, sapi albino adalah sapi Bali yang lahir dengan warna putih seluruh tubuhnya. Sapi injin, sapi yang lahir dengan warna hitam pada seluruh tubuhnya. Demikian juga dengan sapi bang, adalah sapi yang tanpa stocking. Jadi yang biasanya berkaki putih sekarang berkaki merah, sehingga seluruh tubuhnya berwarna merah. Demikian juga dengan sapi tutul, sapi yang ada bercak-bercak putih pada seluruh tubuhnya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau sapi-sapi dengan pola warna menyimpang ini kita biarkan berkembang biak, tentunya akan mencemari kemurnian dari sifat-sifat kualitatif sapi Bali yang ada di Bali. Dengan pola warna yang menyimpang, itu tidak sesuai dengan kualifikasi bibit sapi Bali yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Nah, untuk mencegah penyebaran sifat-sifat penyimpangan warna ini, kita harus melakukan seleksi, atau untuk mencegah pencemaran pola warna yang menyimpang ini semakin banyak dan meluas di dalam populasi sapi Bali, harus dilakukan seleksi. Seleksi bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, seleksi secara konvensional, dan yang kedua secara molekuler. Secara konvensional, seperti biasa, tahapannya adalah melakukan culling, yaitu penyisihan individu dengan sifat-sifat yang menyimpang. Kemudian recording yang kedua adalah melakukan recording yang ketat. Dan yang ketiga adalah mengatur perkawinan, sistem perkawinan, sehingga inbreeding
yang menyebabkan terjadinya pola warna itu bisa dikurangi. Sampai saat ini untuk mengidentifikasi pola warna digunakan penanda gen dari gen penentu warna, yaitu gen melanokortin 1 reseptor atau MC1R dan gen reseptor tirosin kinase atau gen KIT. Apabila ditemukan gen penanda ini pada aras DNA atau sekuen DNA dari sapi Bali, dapat diharapkan bahwa penanda ini bisa digunakan untuk seleksi calon-calon pejantan sapi Bali sumber semen atau sumber sperma untuk membuat semen beku. Sehingga penyebaran gen-gen pembawa pola warna menyimpang dapat dicegah atau diturunkan. Identitas sapi Bali bisa tetap dipertahankan dan Pulau Bali lestari sebagai sumber sapi Bali murni. Nah, jadi manfaat dari temuan-temuan penelitian-penelitian ini mengenai sifat-sifat kualitatif, tentunya plasma nutfah apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Secara langsung, plasma nutfah itu bisa digunakan sebagai sumber pakan, sumber pangan, papan, bahkan bahan-bahan obat-obatan untuk industri, dan juga bisa diperdagangkan. Artinya, saat ini negara-negara yang menguasai teknologi banyak tidak mempunyai sumber daya genetik. Sehingga mereka membutuhkan sumber daya genetik dari negara-negara seperti Indonesia yang kaya akan plasma nutfah. Dan tentu itu akan menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya kan sejahtera. Kemudian yang kedua, pada peternak sapi Bali manfaatnya bisa secara langsung dengan dipertahankannya kualitas dari bibit sapi Bali, tentunya permintaan akan bibit sapi Bali akan semakin banyak dan ini akan meningkatkan pendapatan peternak. Demikian. Kontribusi saya harapkan saya akan tetap melakukan tridharma perguruan tinggi dan tentu harus ditingkatkan lebih baik lagi. Demikian juga saya akan berusaha meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi lain. Dan juga saya tidak akan berhenti belajar dan mengembangkan diri sehingga saya bisa meningkatkan mutu lulusan dan juga mutu luaran penelitian. Demikian profil singkat saya. Terima kasih. Selamat pagi.